Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang atau di pagi menjelang siang ini alhamdulillah Allah masih berikan kembali kesempatan kepada kita semuanya, dimudahkan kedua langkah kaki kita dari kediaman kita, dari aktivitas keseharian kita. Allah kumpulkan di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang insyaallah penuh dengan barokah ini, untuk sama-sama kembali thalabul ilm, mengkaji, ngaji, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini adalah hadis Arba'in Nawawiyah, dan hari ini insyaallah kita sampai ke hadis yang ke-25. Bagi yang bawa kitab atau aplikasi, tafadhal silahkan dibuka hadis Arba'in Nawawiyah yang ke-25 dengan tema atau judul sedekahnya orang miskin. Kita langsung kepada hadis. Al-Imam rahimahullahu taala menukilkan satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yaqulu lahu fiha ajrun? Qala ara'aita law wada'aha fi haram akana 'alaihi fiha wijrun? Kadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajrun. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau mengatakan beberapa orang atau satu rombongan dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Rasulullah kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dahaba ahlud duthur bi ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Wahai utusan Allah, orang-orang kaya mereka pergi dengan membawa pahala yang begitu banyak. Kenapa demikian? Karena mereka sholat sebagaimana kami pun sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami pun berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, sedangkan mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, dengan sebagian harta atau kelebihan dari harta mereka, sedangkan kami tidak mampu untuk bersedekah. Inilah alasan para sahabat mengatakan orang-orang kaya dalam ini mendahului kami. Mereka pergi membawa keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, karena mereka melakukan hal yang kami lakukan, sedangkan kami tidak bisa melakukan hal yang mereka lakukan, yakni bersedekah dengan sebagian hartanya. Ini mengisyaratkan bahwa ini para sahabat yang bertanya adalah orang-orang yang miskin, orang-orang masakin dan fuqara.
sedangkan mereka mengadukan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah kalian telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Apa yang kalian bisa sedekahkan? Jangan dikira yang bisa bersedekah hanya orang kaya, kalian juga bisa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, sesungguhnya inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kalian ucapkan itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan takbir ucapan Allahu Akbar, ucapan subhanallah itu adalah sedekah. Allahu Akbar adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid juga alhamdulillah juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap ucapan tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Bukan hanya di situ, Rasulullah juga mengatakan wal amru bil ma'ruf, mengajak manusia kepada yang hak, kepada kebenaran, kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang manusia dari berbuat yang mungkar juga sedekah. Wa fi bud'i hadikum sedekah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan ketika salah seorang di antara kalian meletakkan syahwatnya pada pasangan yang sah, itu juga dianggap sedekah, dianggap kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat agak heran dan bingung, bertanya, "Ya Rasulullah, kalau tasbih sedekah kayaknya masih logik ya, bisa gampang kami terima. Takbir sedekah, tahlil la ilaha illallah sedekah, ya, tahmid sedekah, mengajak manusia kepada kebaikan sedekah, melarang manusia dari kemungkaran sedekah. Lalu bagaimana seseorang di antara kami melampiaskan syahwatnya pada pasangan juga sedekah?" Ini pertanyaan sahabat. Artinya menghilangkan keraguan. Pertanyaan tersebut bukan tidak percaya pada Rasul, tapi bertanya kenapa, sebabnya kok bisa gitu, kok bisa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ara'aitum law wada'aha fil haram akana 'alaihi fiha wijrun?" Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, kadang ditanya dan bertanya untuk apa? Untuk memberikan jawaban yang lebih dipahami dan mengerti oleh sahabat. Wahai sahabatku, ara'aitum law wada'aha fil haram, bagaimana pendapat kalian seandainya syahwat kalian letakkan, kalian lampiaskan pada perkara yang haram, akana alihi fiha wijrun. Haram di sini artinya apa? Artinya sesuatu yang di luar aturan syariat, berzina dan seterusnya. Apakah perbuatan tersebut dosa? Pastinya jawabnya dosa. Wa kadzalika idza wada'ah fil halal, begitu juga seandainya pelampiasan syahwat tersebut dilakukan di tempatnya yang merupakan tuntunan syariat, maka akan menjadi halal, maka pun akan mendapatkan pahala. Jadi ini pahala ya. Subhanallah, sudah mendapatkan nikmat dunia, mendapatkan pahala. Kapan? Jika dilakukan pada tempatnya, sebagaimana aturan dan anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada riwayat juga, ada riwayat Muslim ya, dari kalau tadi dari riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, ada riwayat tambahan dari riwayat Abu Hurairah. Ada tambahan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka setelah mereka mendengar dari Nabi Muhammad SAW saran dan masukan bahwa bersedekah itu bukan hanya harta yang dimiliki, itu juga sedekah, tapi ternyata sedekah yang bernilai sedekah juga bisa dilakukan dengan hal-hal yang baik yang lain. Tasbih, tahmid, takbir, perbuatan mengajak kebaikan, melarang orang daripada kemungkaran dan seterusnya. Bahkan dari yang lain termasuk senyum kepada saudara kita, karena Allah juga sedekah. Maka orang-orang fuqara ini, faraja fuqara'ul muhajirin, maka orang-orang fuqara muhajirin tadi mereka pulang ke rumahnya mereka masing-masing. Setelah beberapa waktu kemudian mereka datang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bertanya di sini dalam riwayat Muslim ini fuqara muhajirin.
Fuqara muhajirin berarti orang-orang yang berhijrah meninggalkan Mekah karena agama, karena iman, menjadi orang miskin. Kenapa menjadi orang miskin? Karena rumah mereka tinggalkan. Semua yang mereka, harta benda yang diusahakan selama ini mereka tinggalkan di Mekah, mereka tinggalkan. Yang penting mereka dapat membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka jadilah mereka orang-orang yang fakir dan fuqara. Fakir atau fuqara atau orang-orang miskin. Nah, setelah mendengar nasihat Rasulullah, mereka pulang ke rumah. Mereka mengamalkan apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin mendapatkan pahala sedekah juga. Berbanyak bertasbih, banyak bertakbir dan seterusnya. Kemudian beberapa waktu setelah itu mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sami'a ikhwanuna ahlul anwal bima fa'alna. Fa fa'alu mislana atau fa fa'ala mislahu." Ya Rasulullah, apa yang engkau sampaikan beberapa waktu yang lalu itu kepada kami, sedekah itu bukan hanya harta, bukan hanya fulus, tapi sedekah juga bisa dengan tasbih, takbir dan lain sebagainya. Ternyata mereka juga tidak mau ketinggalan. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka pun mengamalkan apa yang kami amalkan. Artinya ya Rasulullah, kami nggak bisa mengejar mereka berarti. Kalau begini caranya ya, kami tidak bisa mengejar keutamaan di atas mereka, karena mereka tetap punya kelebihan, yaitu apa? Harta yang mereka sedekahkan untuk manusia atau orang yang lain. Maka mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa-siapa dari hamba-hambanya yang digandaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang cukup panjang teksnya dan maknanya pun sangat dalam, dan ini merupakan hadis yang sangat luar biasa. Hadisnya sahih. Hadisnya adalah sahih. Para ulama mengomentari tentang hadis ini bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat luar biasa, di mana Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang jalan-jalan kebaikan, turukul khair, jalan-jalan kebaikan dalam Islam. Islam itu begitu luas. Setiap manusia diberikan kesempatan oleh Allah, dibukakan pintu kemudahan bagi Allah untuk memperbanyak amal. Ada yang bisa beramal berbanyak dengan sedekahnya, karena dia sibukkan urusan dunia, dia berbagi dengan hartanya. Ada orang yang mungkin hartanya kurang, tapi dia waktunya banyak untuk beramal, bertasbih, sholat, amal ma'ruf nahi munkar, maka dia pun bisa menggapai juga keutamaan tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa Islam betul-betul ajaran yang mudah, ajaran yang sangat luas. Pintu kebaikannya terbuka luas bagi yang mau, siapa saja yang mau, maka kebaikannya tidak bisa dibatasi. Orang silakan mengambil jalan yang mana yang dia bisa. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala.